Assalamualaikum teman-teman pada kumpul tempat ini sama teman lama Alhamdulillah siang ini bisa kumpul lagi untuk acara rutin pertemuan Ahad Pon alumni haji 2009 cek 2009 ada yang protes apa langsung aja minum ya yang belum tadi ya Pak Mas Umar di bakso pikul suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, hari ini tanggal 1 Sya'ban, tanggal 27 Rajab kemarin kita bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah faham, sudah ngertos, sudah fasih tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam proses Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ada 3 peninggalan yang menjadi pusaka bagi kita semua untuk bisa kita laksanakan bersama-sama. Pusaka yang pertama adalah bahwa ketika Nabi Agung itu sampai di Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, itu Rasul langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, ketika ketemu Nabi Muhammad, ketemu Allah itu, Allah dawuhi kepada Nabi Agung Muhammad yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Betapa pentingnya ibadah sholat ini bagi kita semuanya. Bapak Ibu nanti dibuka ya, di googling di HP kita. Perintah sholat itu lebih dari 80 kali, 80 ayat lebih yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahkan biasanya ibadah sholat itu bergandengan dengan ibadah zakat. Ada lebih 32 ayat yang menyuruh kepada kita sekalian untuk melaksanakan ibadah sholat dan zakat. Ibadah sholat terkait antara makhluk dengan sang kholik, kalau ibadah zakat terkait dengan antara makhluk yang satu dengan makhluk lainnya. Inilah luar biasa. Nah, oleh karena itulah ketika proses pemberian perintah sholat ini, berapa pertama kali Allah menyuruh kepada Nabi Agung Muhammad SAW? Berapa kali dalam sehari semalam? 50 kali. Bayangkan awake dhewe niku sholat tarawih ping 8 wis bekah-bekuh, ping 20 tambah bekah-bekuh, ping 36 semaput. Masya Allah. Apalagi kalau Rasul mengijakan, Masya Allah. Mungkin kita hari ini tidak sempat ke bakso pikul karena apa? Masih melaksanakan sholat duhur 50 rakaat. Tetapi ketika Rasul turun ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa menyampaikan kepada Rasul, apa dawuhnya wahai Rasulillah? Ken sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa menyampaikan, boten kiat ya Rasul, umat jenengan kok kon dadi imam karo makmum ping 50 niku nentek wektu ning dienggo sholat tok. Ra iso nongdi, ra iso nyambut gawe, ra iso nang bakso pikul, ra iso dolan-dolan sanes-sanesipun. Maka ketika Rasul naik lagi sowan kepada Allah dengan berbagai macam beberapa kali itu,
Niki tasih wonten malih sing bagi-bagi, Masya Allah. Pokoknya ditokke kabeh. Hari ini orang nggo apa-apa, mulai nggo apa-apa. Masya Allah. Belum ini yang diisi di sini nanti ini. Masya Allah. Tapi yang penting jangan sebagai panutan besok ketika kita mendapatkan jatah. Ora kudu ngenehi wong lanang sing dinehi kok. Nggih. Oh, hari ini ulang tahun. Nah, ulang tahun bakso pikul. Jadi hari ini yang dibawa banyak sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan bakso pikul maju, berkembang dan memberikan keberkahan bagi kita semua dan keluarganya. Amin. Alhamdulillah, sampai dengan beberapa kali itulah maka Allah memberikan keputusan yang terakhir. Ya sudah, kalau begitu sholatnya hanya 5 kali dalam sehari semalam. Alhamdulillah. Wonten ingkang kepengin ping 10 mboten? Kepengin Allah wong sunat ora tau kok kepengin ping 10. Nek pengen ping 10 niku kira-kira ora ono perintah sholat wajib ping 10, ya ping 5 ning sholat sunatnya bisa beberapa kali. Ngeten nggih? Nggih. Nah, apa manfaat dari sholat itu? Ternyata manfaat dari sholat itu yang diantara ibadah-ibadah itu tidak ada yang langsung diberikan Allah di Sidratul Muntaha kecuali hanya sholat. Yang lain itu menggunakan waktu wahyu di tempat tertentu dan lain sebagainya. Ini. Nah, sholat itu ada 2 yang barangkali bisa memberikan kepada kita makna yang luar biasa. Wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di dunia ini, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sholat itu bisa memberikan kepada kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu di dunia. Maka ada enggak manfaat dari sholat kita? Apakah sholat kita sudah bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau kita masih sering melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, maka sholat kita belum punya nilai, belum punya keutamaan, belum berhasil menyelesaikan tugas sholat dengan sebaik mungkin. Itu di dunia. Nah, ringkas, yang di akhirat apa? Nah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok Bapak Ibu sekalian, ukuran baik buruknya amal seseorang itu ditentukan dari sholatnya ketika di dunia. Kalau sholatnya itu baik, maka baiklah seluruh amal-amal yang lain. Kalau sholatnya jelek, maka jeleklah amal-amal yang lainnya. Ini jadi betapa pentingnya sholat. Yang pertama diberikan langsung dari Allah ke Rasul, tidak menggunakan waktu, tidak menggunakan wahyu, tidak menggunakan waktu tentu, langsung pada Allah. Yang lain tidak seperti itu. Yang kedua, pusakanya apa? Nanti Bapak Ibu bisa dibuka di Al-Baqarah 2 surat terakhir. Ya, bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mau silakan. Kita lanjutkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini kalau sering kita membaca kalimah thayyibah, pasti surat ini dibaca, ayat ini dibaca, saking pentingnya. Dan hanya 2 ayat inilah yang Al-Quran itu diberikan langsung dari Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di mana? Di langit 7 di Sidratul Muntaha. Makanya tafsiripun, terjemahipun dibaca sendiri. Itu saking pentingnya oleh kita semua sering-sering untuk disuruh membaca, dihafalkan, dibaca. Katanya nanti akan dibuka keberkahan kalau kita sering membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Tenang saja, jadi kalau ini belum roto, kalau belum dikeluarkan semua, ngajinya masih terus. Nah biasanya biar nanti keluarkan semua ini, sampai nanti piring, gelas semua dikeluarkan nanti. Yang lama-lama nanti biar untuk hadiah kita semua. Terus, pokoknya terus, nggak usah berhenti. Sudah semua? Sudah, terus, ya. Oke. Masya Allah ini. Yang terakhir, Masya Allah, yang terakhir. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, 3 pusaka yang terakhir yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dispensasi keringanan. Semua umat Muhammad nanti diberikan oleh Allah kebaikan, keutamaan, bahkan surga Allah bagi yang taat patuh beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya. Maka kalau di dalam Al-Quran banyak itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan kepada siapapun atau kepada apapun. Allah itu ahad, tidak ada yang menyamainya, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Dan Allah Maha Rahman Rahim kepada siapapun, tidak hanya kepada kita, tetapi seluruh ciptaan Allah ini diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Ini ada dispensasi. Tentu mohon maaf bagi umat Muhammad nanti dispensasinya keringanan adalah kalau taat dan patuh kepada Allah, maka diberikan keberkahan hidup, diberikan kemudahan jalan, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan hajat-hajatnya dipenuhi, besok kalau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pun itu mawon pakai ndak ketahuan. Pun lengkap aku dereng ini buah aja mawon. Oh dereng. Terus meneh. Nah, yang terakhir Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, maka momentum hari ini pertemuan terakhir di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini kenapa Sya'ban ini kalau menurut orang-orang umum kayaknya agak sedikit orang itu tidak begitu tahu dan mengerti. Kok Sya'ban toh ini kan wulan ruwah. Nah, biasanya ngoten nggih. Sya'ban itu adalah bulan Hijriyah, nek ruwah niku wulan Jawa. Nah, aslinya ruwah itu sebenarnya adalah peralihan dari bahasa Arab yang arti sebenarnya awalnya itu sama dengan kata arwah. Wong Jawa nek muni arwah ora patek iso ning digawe gampang ruwah. Aslinya arwah dadi ruwah. Nah niku. Nah oleh karena itu kenapa dikatakan ruwah atau arwah? Ternyata memang kita ini diminta untuk di akhir tahun ini ngopeni leluhur kita, yang ingat-ingat leluhur kita.
mendoakan kepada leluhur kita yang telah mendahului kita semuanya. Karena kita akan juga doa-doa kita itu yang kita panjatkan sekaligus kita mohon doa untuk kita menghadapi di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itulah maka mendoakan leluhur ini bagi kita ini adalah sebuah kewajiban. Leluhur kita itu bisa bapak ibu kita, bisa kakek nenek kita, leluhur yang lain yang membesarkan kita dulu, yang ngopeni kita, yang ragati kita dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka kita ini kenapa? Karena kita ini tidak mungkin ada kecuali bapak ibu kita ini ada. Kita ini ada karena ada bapak ibu kita. Tentu kita berharap bahwa bapak ibu yang telah membesarkan kita ini di sananya ketika sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang gembira, senang, tidak sulit, tidak nangis dan tidak mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan siksanya Allah di alam kubur atau alam barzah, maka kita doakan. Nah, doa-doa kita ini sampai kepada orang tua kita semuanya. Nah, baiklah, ini ramutu-mutu daripada nanti Mas Roto. Dah, sunanya. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ini memang kalau tadi Pak. Bawahnya itu kan itu kecilnya berat. Berat kecilnya makanya berat lagi bawah itu. Kalau di restoran ya baru saya di mobil. Dan motornya. Iya, ada apa? Nanti kalau enggak mau dibawa pulang, tapi ini anakku Bu Umar, itu nyun sewu niku sedeke nanti kalau aku dibawa pulang aja. Oh iya. Ya. Itu snack toh? Oh itu bagian nanti dulu. Ya, bagian nanti. Nanti kalau kamu pulang aja nanti. Yang ini sekarang ya, nantinya nanti aja. Itu pasti ada. Kalau enggak jadi gitu. Itu loh tangannya, itu loh si Mbak Edi. Ganteng aja. Udah belum? Buat Madia. Assalamualaikum teman-teman, pada kumpul tempat ini sama teman lama Alhamdulillah siang ini bisa kumpul lagi untuk acara rutin pertemuan Ahad Pon alumni haji 2029. Cek 2009. Ada yang protes apa langsung? Langsung aja, Langsung aja. Minumnya yang belum tadi apa? Mas Umar. Di bakso Yang pikul. belum dapat minum. Bakso pikul suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.